Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk ke materi yang selanjutnya, dan selamat kalian sudah melewati PTS ujian tengah semester yang minggu lalu udah kalian lewati. Semoga nilainya bagus-bagus saja, tidak ada yang nilainya di bawah KKM. Nah, tidak pernah lupa saya akan selalu memberikan jangan telat mengerjakan tugas dan absen. Karena itu poin utama dalam home learning atau kelulusan kalian atau kenaikan kalian gitu. Kalau misalkan kalian tidak mengerjakan salah satu, ya sama aja kalian jalan dengan kaki pincang atau jalan dengan kaki satu, tidak seimbang gitu. Jadi tolong dirubah nih, malasnya dihilangin atau rebahannya dikurangin, jangan rebahan mulu gitu. Kerjain tugas, karena itu tugas kewajiban kalian yang harus kalian kerjakan karena kalian masih pelajar statusnya, ya nah ya. Nah, kita sekarang masuk ke teori mindset baru dalam mengatasi grogi atau nervous gitu. Di sini apa sih grogi atau nervous itu apa? Pastikan setiap orang selalu ngalamin yang namanya nervous, selalu mengalami yang namanya gugup ngomong di depan orang banyak, atau grogi dengan kenalan sama orang baru gitu. Di sini rasa nervous adalah sebuah perwujudan dari good stress. Kayak diri kita tuh mengalami gejolak yang harus keluar dari zona nyaman gitu, harus melakukan sesuatu walaupun maupun itu di depan orang banyak atau di beberapa kelompok gitu. Sebuah pertanda bahwa kalian mulai keluar dari zona nyaman. Kita semua butuh good stress untuk mendorong hidup kita lebih maju lagi. Jika tidak pernah ada tantangan, bukankah hidup kalian itu akan terasa datar-datar aja kan? Kalau misalkan kalian stuck di situ aja, kalian tidak ngapa-ngapain atau menjadi penonton aja, jadi pendengar aja, ya kalian nggak ada perubahan dalam hidup kalian gitu, nggak ada yang perlu kalian lakukan gitu kan, kalian tetap aja di zona nyaman kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian butuh gebrakan baru, kayak misalkan saya percaya nih sama kamu nih, ayo si A presentasi ya nanti di depan di depan kepala sekolah, di depan guru-guru gitu. Pastikan jangan bu, jangan saya, ini aja gitu. Kalau misalkan ditunjuk kayak gitu, berarti saya percaya sama kamu, kamu bisa melakukan itu semua gitu. Jadi hilangi rasa nervousnya. Terus orang yang gampang gugup sering bikin kalian tuh seneweng dalam hati gitu, kayak ih kenapa sih harus gue, kenapa sih gue nggak bisa ngelakuin ini semua gitu, atau ya gimana ya nanti kalau salah ngomong atau salah ucap gitu, mau ngelakuin apa saja kok gugup gitu kan. Misalnya mau kenalan sama misalnya kalian udah kerja gitu sama orang baru, sama karyawan tersebut, sama atasan kalian, itu masih gugup. Terus presentasi walaupun itu di depan temen kalian sendiri pun kalian masih gugup gitu. Nah, sampai mau ngobrol sama orang yang untuk kesekian kalinya aja masih gugup, kayak orang baru kenal gitu sama kita. Next, di sini milikilah growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Growth mindset artinya kalian memiliki cara pandang bahwa segala sesuatu adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik lagi untuk diri kalian. Sebaliknya kalau mindset yang menganggap bahwa segala sesuatu adalah tetap dan permanen gitu. Jika dalam sebuah presentasi itu seseorang merasa nervous dan gagal memberikan performa yang terbaik, maka yang terlihat adalah gugup, cara bicaranya, atau jadi kemana-mana di luar konsepnya dia untuk membawain acara gitu, atau membawain sebuah membawain sebuah berita gitu di depan, kayak misalkan presentasi di depan orang banyak gitu. Padahal kalian udah bawa kertas nih, tapi omongan kalian tuh jadi kemana-mana, tidak terpacu sama kertas kalian gitu. Atau mungkin kalian hanya menonton aja, baca di kertas aja tanpa memperhatikan audiens gitu. Itu disebut yang namanya gagal, menjadi menghilangkan nervousnya.
Ada juga seseorang yang menghilangi nervous dengan memainkan pulpen, diputer-puter pulpennya gitu. Next, di sini seseorang dengan mindset akan menganggap bahwa pada dasarnya dia memang sudah begitu dan presentasi bukan merupakan bakatnya. Kayak misalkan ya ini bukan bakat gue nih ngomong di public speaking dengan beribu banyak orang, atau dengan banyaknya orang bukan bakat saya di situ gitu. Ngomong di depan orang banyak atau utamanya sih tuh ya, ngomong di depan banyak itu bukan bakat gitu. Cuman kalau misalkan kalian diasah terus, dipelajari terus, dikuasai materi-materinya, terus kalian yakin bahwa kalian bisa, itu pasti akan berjalan dengan lancar gitu. Seseorang dengan growth mindset akan menganggap bahwa ini adalah sebuah proses pelajaran untuk terus berkembang. Jika dia akan belajar dan pengalamannya ini dan menjadikan prestasi berikutnya akan lebih baik. Kayak misalkan, oke, yang pertama gue gagal, yang kedua gue harus bisa lebih baik lagi, gue harus belajar lebih baik lagi. Gimana sih cara ngomong di depan orang banyak, gimana sih jadi public speaking yang bagus, yang profesional gitu. Jadi, jika mindset yang harus kita miliki dalam menghadapi rasa nervous, dengan mindset ini, maka kalian akan bisa menerima rasa nervous, gitu. Lebih terfokus pada audiens kalian, dan memandang tiap presentasi sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau misalkan kalian berani untuk tampil, terus apalagi dipercaya, pasti kan akan dipanggil terus, akhirnya kalian jadi terkenal dan nervous kalian tuh udah hilang lama-lama gitu. Nah, contoh pengalaman aja kayak misalkan saya guru, terus saya baru terjun, apalagi saya baru masuk ngajar di sekolah gitu. Itu pertama kali saya ngajar pasti ada rasa nervousnya, atau bisa gak ya bawain teori ini ke anak-anak gitu, bisa gak ya dia nangkep omongan saya gitu, karena gitu. Terus ngomongnya jadi kayak berbelit-belit, yang tadinya mau ucapin ini jadi kemana-mana gitu, jadi kalian tuh nggak nangkep omongannya kayak gimana gitu. Nah, next, di sini saya punya 8 cara redakan nervous yang berlebihan. 8 cara itu apa aja sih? Apa yang harus kita lakuin, atau fokus apa saja yang bisa kita berikan gitu. Nah, rasa grogi biasanya terjadi karena kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri gitu. Kayak yang tadi saya bilang, bisa nggak ya, lancar nggak ya, atau apa gitu. Nah, ketika akan berpresentasi, kita mulai bertanya-tanya kan dalam diri kita sendiri, bagaimana jika nanti saya lupa, bagaimana jika saya nanti nggak bisa membawakan berita tersebut gitu, atau bagaimana jika nanti ternyata saya membosankan dengan cara bicara saya, dengan metode yang saya bawakan gitu, atau bagaimana nanti kalau misalkan laptopnya tiba-tiba mati atau ada kendala yang lainnya sebagainya. Coba deh cermati. Semua kekhawatiran di atas terfokus pada kekhawatiran akan diri sendiri gitu kan. Akan tetapi bukannya sebetulnya komponen yang kalian paling penting dalam presentasi itu adalah audiensnya yang tadi saya bilang. Jadi audiens datang bukan untuk menghakimi atau melihat apa yang salah dan kurang dari presentasi kalian. Audiens tuh datang pasti akan membawa tujuan. Oh, tujuan ini acaranya bagus loh, gue harus ngambil manfaatnya dari tujuan ini, bukan untuk menghakimi kalian, ih dia bawainnya jelek ya, atau dia gugup ya bawainnya gitu. Enggak kok, audiens akan mengambil manfaat yang kalian berikan itu kayak apa, kayak gimana. Kalau kalian membawakannya dengan santai, pasti audiensnya tahu nangkep apa yang kalian akan bicarakan gitu. Nah, di sini ada 8 ada 8 meredakan nervous. Apa aja sih yang meredakan nervous? Yang pertama itu, banyak yang bilang atur nafas itu penting dilakukan supaya nervous berkurang. Ini sih poin utama ya untuk melakukan biar
kalian tuh tidak apa tuh kan saya jadi nervous. Nah gitu contohnya kalau kalian nervous. Nah di sini ada 8 cara redakan nervous yang berlebihan. Yang pertama itu banyak yang bilang atur nafas itu lebih penting dilakukan supaya nervous berkurang. Ini banyak banget ya, atur nafas, ayo tarik nafas 3 kali, buang dari mulut gitu. Nah, kalau kamu masih belum percaya tentang khasiat ini yang saya berikan, mengatur nafas dan mengatasi kegugupan, nggak ada salahnya sekarang coba buktikan gitu. Misalkan, atur nafas 8 kali gitu. Ya udah fokus sambil pejamin mata, keluarin dari mulut gitu. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut gitu secara perlahan-lahan. Yakinkan dalam hati kalian bisa untuk melakukan itu semua gitu. Nah, mengatur nafas dalam mengatasi kegugupan nggak ada salahnya kalau misalkan kalian coba. Kamu bisa coba melatih diri menarik nafas panjang, lalu buang secara perlahan ketika sedang gugup, atau kamu juga melatih mengatur nafas tanpa selalu dalam keadaan nervous. Misalnya setiap hari di teras atau dimanapun kalian berada, biasanya paling seger itu udara pagi atau menjelang senja ya. Nah, setiap pagi hari di teras atau menghadap jendela, dibuka jendelanya, dengan begitu udara pagi yang masuk segar gitu. Bisa membantu menetralisir kegugupan kalian. Mau kalian ada acara, mau kalian ada presentasi, mau kalian ada panggilan kerja gitu. Atau yaudah kalian latih aja setiap hari itu kalian latihan atur nafas gitu. Sama aja kalian melatih diri kalian untuk mempersiapkan hal apa nih yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Misalkan nanti ada wawancara dengan seseorang gitu, kalian udah melatih atur nafas gitu. Jadi seenggaknya nervous kalian, kegugupan kalian tuh akan berkurang gitu, karena kalian udah dilatih nih setiap hari nafasnya gitu. Atau pasti kan kalau ngatur nafas setiap hari atau mengatur nafas dalam hidup kalian kan hati akan terasa tenang tuh. Nah, yang kedua, yang yang muslim biasakan baca bismillah ya, yang biar aktivitas lancar, penuh berkah, dan nervousnya hilang gitu. Kalau misalkan yang non muslim pasti kan ada doanya tersendiri ya kan. Nah, coba gitu mendekatkan diri kepada yang Maha Esa gitu. Nah, bagi kalian yang beragama Islam, cara satunya itu harus banget dicoba sebelum mulai sesuatu yang sudah didahulukan dengan kemunculan kegugupan atau rasa gugup. Baca basmalah atau ucapkan bismillah itu biasanya dilakukan umat muslim sebelum melakukan sesuatu hal yang diperlancar dan selalu berkah gitu. Kalau misalkan kalian baca bismillah aja tuh udah berkah banget gitu dalam hidup kalian. Nah, saat mau bertemu klien atau berpresentasi di depan kelas supaya lancar dan nervousnya hilang gitu. Nah, yang ketiga, biasakan berpikir positif mulai dari sekarang. Apapun yang bersangkutan dengan diri kalian, cobalah berpikir dengan positif. Terus, kalau sudah serba positif, nervousnya bakal teratasi gitu. Terus kayak misalkan kalian mau, ya tadi saya bilang, ya singkatnya aja, kayak wawancara, panggilan kerja, atau presentasi di depan kelas, presentasi di depan kepala sekolah dan guru-guru serta teman-teman kalian yang lain gitu. Ya kalian berpikir positif aja, gue bisa kok ngelakuin ini semua, dia aja bisa, apalagi gue juga harus bisa gitu kan. Pasti hal yang gampangnya kalian lakukan lah gitu. Nervous biasanya disebabkan karena banyak hal yang kalian khawatirkan, ya kan. Yang tadi saya bilang, gue gak bisa, gue deg-degan, atau gue nggak pede buat bacain itu gitu. Entah karena takut presentasinya jelek atau khawatir sama fits improvisation. Menurut orang yang baru kenalan tadi, kamu dianggap B saja. Ya udah, kalau misalkan dianggap B saja ya nggak apa-apa, terima aja. Seenggaknya kalian sudah sudah melakukan yang terbaik gitu. Nah, padahal segala bentuk kekhawatiran yang ada dalam otak nggak semuanya terjadi, nggak akan semuanya terjadi kok gitu. Ya pasti ada beberapa yang terjadi, tapi tidak semuanya. Kalau misalkan kalian berpikir selalu negatif terus, ya pasti akan terjadi gitu. Kalau misalkan kalian berpikir yang positif, nggak akan terjadi itu semua, dan nervous kalian akan teratasi ya gitu ya. Nah,
daripada buang-buang waktu khawatir melulu, mendingan kalian tuh biasakan berpikir positif dimanapun dan kapanpun demi menghindari rasa nervous yang bermunculan. Terus, yang keempat, ngejokes. Tau kan ngejokes tuh apa? Kayak bercanda sama teman atau bikin ledekan gitu. Ngejokes sama teman bisa groginya berkurang. Kayak misalnya, oh nanti gue mau presentasi gitu, ya udah kalian lucuan aja teman kalian, bercanda-canda sama teman kalian gitu. Nah, distraksi seperti ini yang kalian tuh butuhkan. Pernah lihat ada orang ngelucu tapi bahannya garing gitu? Biasanya ada kan orang mau lucu tuh, iya apa sih nggak nyambung banget, nggak bikin orang ketawa gitu, apa garing banget, kaku banget gitu, atau ih gak enak banget sih, apa sih nggak jelas gitu kan. Nah, orang yang begini jangan pandang aneh lagi gitu. Kita harus berpikir positif, oh mungkin dia mau presentasi jadi dia butuh hiburan nih, butuh semangat, butuh motivasi dari kita gitu. Nah, karena ngejokes garingnya, dia bisa jadi salah satu cara untuk mendistraksi dirinya nih, supaya nggak gugup dalam dirinya gitu. Untuk nervousnya tuh agak sedikit mengurang gitu. Ya, walaupun kalian tidak ketawa, seenggaknya gue bisa ngelepas semua kegerogian atau nervous gue gitu. Nggak percaya atau cara receh ini biasanya sering banget diterapin gitu sama orang-orang. Terus kelima, ngemil apa saja yang kalian suka biar hati bisa tenang. Selain ngejokes, kamu bisa ngemil makanan apapun yang kamu suka ya. Apapun yang kamu suka, ya udah makan aja gitu. Walaupun waktunya mepet, mau tampil, ya udah makan aja sedikit gitu. Cuman jangan terlalu nampakin banget kita makan gitu kan. Cuman ya misalkan ambillah permen gitu, permen atau permen karet gitu, atau kita mainin pulpen sambil ngemil permen gitu. Mau makanan berat, cemilan kayak snack atau cuman permen sekalipun, salah satu itu bisa bikin kalian bisa relax, tentu nggak masalah gitu kan. Kalau misalkan belum mulai, ya bolehlah makan berat gitu kan untuk ngilangin nervous. Cuman kalau misalkan udah mau mulai, ya udah kalian ngemil permen aja gitu. Terus yang keenam, sibukin diri kayak nyanyi-nyanyi sesuka hati, cuekin aja kalau ada yang protes. Kayak misalnya udah nyanyi teriakin aja yang ada dalam diri kamu, itu kan secara tidak langsung membuat pikiran dan hati kita tuh relax dengan sendirinya gitu, dan hilang rasa groginya. Bahkan hal receh lainnya yang bisa menurunkan level nervous ya, kayak nyanyi-nyanyi sesuka hati kita gitu. Lagu-lagu yang kalian nyanyikan boleh apa saja selagi bikin anggota tubuh bergoyang gitu, ya udah joget-joget aja, bikin nervous kalian tuh hilang, terus tubuh kalian tuh bisa relax gitu. Nah, 7, ngedumel sendiri bukan berarti gila ya. Yang penting tubuh kita bisa relax saja. Kayak misalkan bakat nyanyi pas-pasan, walaupun nyanyi kalian tuh biasa aja gitu, cuman temen kalian, ih suaranya jelek banget gitu kan, suaranya hancur banget, bikin sakit kuping gitu, yaudah biarin aja, lanjutin aja nyanyi kalian gitu. Terus ngejokesnya receh pun khawatir dijauhi teman-teman. Daripada bingung, lebih baik kalian tuh ngedumel sendiri apa saja, merasa agar gugup kalian tuh hilang. Meski dianggap orang gila, sebenarnya cara ini tepat tanpa disadari bikin tubuh kalian relax gitu. Nah, jadi siapin tuh bahan omelan kalau misalkan kalian mau presentasi atau mau ngelamar kerja sebelumnya ya. Nah, yang ke-8, di sini ada celingak-celinguk ke sekeliling. Siapa tahu nemuin orang-orang yang jauh lebih nervous dari kalian. Ya. Nih, kalian mau ngelamar kerja, kalian ada panggilan wawancara gitu. Pasti kan ada banyak kan yang ada panggilan, ada wawancara gitu kan. Atau kalian ada lomba presentasi di kecamatan atau di kelurahan gitu. Yaudah kalian jalan-jalan aja sambil lihat-lihat orang sekitar gitu. Pasti kan ada yang lebih nervous dari kalian, bukan kalian sendiri yang nervous gitu. Nah, males lakukan ketujuh cara yang tadi, kalian tuh bisa coba satu cara ini, celingak-celinguk ke sekeliling tanpa ribet dan hanya modal bola mata yang berputar aja gitu. Sama kalian atur tuh nafas kalian. Terus, kalian bisa perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Lumayan kan kalau misalkan nanti nemuin orang-orang yang ternyata jauh lebih nervous dari kalian, sampai ada yang namanya pingsan lah,
belum siap lah atau apalah gitu. Berarti kan kalian beruntung nih, kalian bisa oh nervous gue tidak berlebihan kayak gitu, gue harus bisa nangani nervous gue lebih baik lagi gitu. Nervous itu nggak perlu kalian khawatirkan lagi. Coba deh terapin 8 cara yang saya udah tunjukin ini. Terus terapkan 8 cara receh. Sebenarnya ini receh banget ya buat kita lakuin gitu. Cuma kan berdampak besar buat kita, berdampak besar buat kayak misalkan karir kita nanti atau apa, atau kita mau jadi public speaking yang bagus gitu. Nah, kamu bisa lebih slow mengatasi rasa gugup dengan percaya diri kalian tuh mampu untuk melakukannya gitu. Jadi kasihlah kesempatan diri kalian tuh untuk mengekspor siapa sih kalian gitu. Jadi jangan stuck di zona nyaman kalian aja, jangan yaudah kalian jadi penonton aja. Ayolah coba-coba kalian jadi wayangnya, jadi pemainnya gitu. Siapa tahu kan dengan cara begitu, walaupun sedikit demi sedikit kalian yang awalnya nervous banget, lama-lama dilatih jadi keseringan gitu, kan nanti akan hilang dengan sendirinya gitu. Kalian bisa jadi pede lagi dengan banyak orang, terus kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian gitu. Tidak hanya di situ-situ aja. Kalau misalkan kalian di situ-situ aja ya kalian tidak yang namanya berkembang dalam diri kalian gitu. Nah, jadi sampai sini dulu teori saya. Semoga kalian bisa memahami apa sih nervous itu atau grogi dalam hidup kalian tuh kayak gimana, atau kalian bisa dengan cara tersendiri mengatasi nervous kalian gitu. Jadi sampai saya akhiri dulu metode ini. Semoga kalian bisa pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, bisa dipertanyakan dengan saya. Terus jangan lupa tugasnya ya, absennya apalagi nih gitu. Jangan sampai orang tua kalian dipanggil, apalagi tanda tangan bermartai. Itu kasihan banget orang tua kalian. Nah, sampai sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan lagi. Bye.